menurut mazhab Imam Syafi'i, hak syuf'ah itu hanya berlaku pada partner kerjanya saja, pada orang yang bersekutu saja. Bikhilafil jar, berbeda dengan orang yang tanahnya jejer saja, menjadi tetangga saja, tidak punya hak untuk syuf'ah. Rawal Bukhari an Jabir qala innama ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syuf'ata fi kulli ma lam yuksab. Kanjeng Nabi mengatakan sebagaimana riwayat Jabir, Jabir mengatakan bahwa Rasulullah menjadikan syuf'ah itu hanya barang-barang yang belum dibagi. Sedangkan jar ya mesti dibagi dong tetangga tok. Dan jadi menurut Imam Syafi'i, akad syuf'ah hanya berlaku kepada kepada orang yang join, yang kerjasama, yang bersekutu. Karena Rasulullah menjadikan syuf'ah itu hanya pada barang-barang yang belum dibagi. Sedangkan orang yang jejer dalam pemilikannya jelas itu sudah dibagi. Jadi jejer kan mana punyaanmu, mana punyaanku. Makanya tidak boleh akad syuf'ah. Tapi ketika pemerintah memperbolehkan, karena itu misalnya walaupun itu orang Syafi'iyah tapi yang memperbolehkan Hanafi, maka tidak bisa rusak hukumnya, yakni halal bagi kita zahiran wa batinan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, akad syuf'ah itu di dalam Indonesia niku berlaku setiap tetangga, setiap daerah kita tetangga niki ya pokok yang penting warga negara Indonesia ketika dijual, walaupun tetangga saja, dijual kepada orang luar negeri, ini kita sebagai warga negara boleh memaksa untuk menggantinya itu. Niku sing undang-undang ten Indonesia. Walau ba'adaron, walau syarikun bi mamariha attabi ilaha bi angkana bidar bin ghairi nafid wala syufa'ata lahu fiha lintifai syarkah fiha. Kalau ada orang menjual rumah, menjual dar, perkampungan, daerah, di dalam daerah itu ada tempat lewat ke sana yang disekutui. Jadi ono daerah mencil gini terus atau rumah lah terserah. Di situ ada jalannya ke sana, yang jalannya ini disekutui banyak orang, 2 orang atau lebih, begitu saja. Tapi yang dijual bukan mamarnya, yang dijual itu rumahnya, darnya. Cuma dar itu ada tempat liwat yang mengikuti dar, sehingga ketika dijual tempat ini malah melok dijual. Karena gak mungkin kita menjual daerah gak enak duwe jalan. Lah karena ini di jalan yang buntu, setiap menjual rumah niku mengikuti jalannya niki. Cuma yang dijual rumahnya, bukan jalannya. Sedangkan yang disekutui oleh orang niki jalannya. Contoh, misalnya kayak ngetan niki jalan buntu. Nah, terus ada rumah di sebelah timur niku didol karo wong.
yang jalannya ini milik masyarakat sini. Nah, milik masyarakat berarti milik persekutuan. Lah yang dijual daerah yang di timur tadi dijual ini tidak boleh subuah. Orang-orang yang ikut andil memiliki mamar, memiliki tempat lewat. Walaupun toh menjual sana itu sudah otomatis tempat lewat ini adalah atau jalan ini katut. Kenapa kok tidak boleh? Intifai syarikah fiha, karena dar yang dijual itu enggak syirkah hanya jalannya. Paham? Nanti umpama niki jenis darbi, niki tarikun nafid. Darbi niku dalan buntu, dalan perkampungan. Nanti umpama dengriki niki dalan buntu, terus di daerah perumahan niku didol, sedangkan jalan buntu niki sudah otomatis katut di kono-kono gak bisa menjual rumah sana, gak lewat jalan. Nanti naik pesawat jeblok niku nuwo piye? Apa niku jenenge saat ini kan nenek pesawat cilik ini kok jenenge apa Gron apa iki? Iso munggah. Nah, ini walaupun tak ala edratilah dulu karena ora iso ketika membeli di sana sudah otomatis ikut andil musyarakah di dalam mamar. Niki tidak boleh, tidak punya hak akad syubhah orang-orang yang ikut andil di dalam mamar tersebut. Sebab apa? Karena yang dijual itu rumahnya, sedangkan rumah itu tidak ada musyarakah, tidak ada partner dalam pemilikannya. Sangat paham. Wasahih subudua fil mamari ingkana lil mustari tariqun akhar ila dari au amkana fathu babin laha ila syari'. Menurut sing sahih memang nek nangge omahe niku ora oleh subah, tapi dalane niki oleh subah. Kalau memang mustari niki iso duwe dalan liya, misale nembus kok kono iso, ora duwe tanah di kono. Utawa iso nembus dalan maring nafid, maring dalan raya. Di misalnya duwe tanah kayak nembus rono, iki boleh orang-orang yang bersekutu di dalam jalan tersebut akad syubhat di dalam jalannya saja, sehingga dimiliki orang sini saja. Boleh wong akeh, lek wong loro ya dimiliki ijen. Biar mustari biar golek dalan dhewe, wong iso kok. Niku sing sahih. Atau mungkin bisa membuka akses ke jalan raya, bisa buka akses ke jalan raya, misalnya di kono, ya silakan oleh di kuno, oleh akad syubhah. Wa ila palatas budu wa ila ay wa ilam yumkin fathu babin wala tariqah palatas budu bihi hadaron minal idrar bil mustari. Tapi kalau memang mustari itu tidak mampu untuk membuat akses ke jalan raya dan tidak punya jalan lain, tidak boleh akad syubhah pada jalan tersebut. Kenapa? Karena merugikan kepada mustari. Duwe barang gak iso lewat, gak iso gunakno, mergo gak duwe dalan. Hal ini sering terjadi pada orang-orang yang ngentol di dalam
menyerahkan hartanya kepada pemerintah ketika ada bangunan BUMN atau jalan raya misalnya, niku atau pabrik. Nah niku pernah terjadi niku wong kancane niku wis ora didol kabeh terus dikono gak oleh didol. Panggah ngeyel gak oleh didol. Terus akhirnya dipageri karo pabrik niku sing niku gak oleh. Gak digawe sing digawe ning pinggire kono. Dan orangnya gak iso mlebu dipageri kabeh kon. Jajal wandi dia. Ali susah dhewe. Karepe ngono golek rega sing ngentos sing luwih larang maneh. Lah perusahaan ya ora gelem ya. Jane wis ora usah dituku. Gak tuku gak tidak dikasih akses jalan wong jalane wis dituku kabeh. Ya malah bingung terusan gak oleh duit. Gak iso gunakno tanah kan ngoten. Niki delengkas lek ya nek tau lingi akeh sing oleh duit akeh. Wasani tasbutu bihi wal mustari wal mudir binafsih bisyira'ihi. Menurut pendapat yang kedua, sekalipun mustari ini tidak punya jalan lain, tetap bagi orang yang ikut serta join di dalam tempat liwatnya tersebut, yakni jalan itu, boleh akad syuf'ah. Lah merugikan mustari, resiko mustari membeli, dengan membelinya itu berarti dia itu berani resiko, berani resikonya, berani resiko, atau karena salahnya sendiri berani-berani membeli barang seperti itu. Nanti wal mustari wal mudir binafsihi, salah sendiri itu gampangan mudir binafsihi, salahmu dewi bi sirai haji daro, karena kamu berani membeli rumah yang modelnya semacam itu. Bes. Wa salisul syarik al aqdu bi syuf'ah in amkana al mustari minal murur. Pendapat yang ketiga, bagi syarik boleh mengambil dengan syuf'ah kalau memang mustari mampu liwat. Kalau memang mustari masih mampu liwat ke sana. Alasannya apa? Karena mengumpulkan dua hak. Haknya syarik, ya haknya mustari. Wa al-haqqa Syekh Abu Muhammad bi adamil imkan fil khilaf. Ma idza kana fi ittikhadil mamar al hadis usrun aw mu'natun lahabakun. Tadi ketika mustari tidak punya akses atau tidak punya jalan, masih terjadi khilaf. Sama dengan ini, ketika mustari membuat jalan baru, ini akan kesulitan atau biaya sangat mahal. Nah, ini pun juga terjadi khilaf. Mereka apa kok jalan baru ini mahal saat ini, sudah di kota saat ini. Nah, jalan baru dan pundi. Jalan baru ini dan Kanigoro, Bare Pasar ini jenenge jalan baru. Nah, ini sudah mahal banget saat ini. Jadi menurut Syekh Abu Muhammad, dianalogikan dengan khilafiyahnya akad syuf'ah di dalam kasus mustari tidak mungkin untuk membuat jalan, masih khilafiyah tadi. Menurut yang ketiga akan mengatakan tetap boleh, sedangkan mustari tanggung resiko dewi.
wal mudir li nafsi. Di sini ketika mustari akan mengakses jalan membutuhkan biaya yang umbruan bahkan melebihi daripada tanah yang dibeli. Ini terjadi khilaf. Bayu khadu min zalika wajud bi'adami subut bisyikil awal wa wa muqabil syakhih. Diambil dari keterangan ini pula, dari khilaf ini, dari ilhaq ini, berarti ada wajah tidak diperbolehkan syuf'ah di dalam syikul awal. Syikul awal gini ku syarik kulahu syarikun bima mariha at-tabila biangkana bidarbin gani nafid mang wawa muqabilu syakhih. Ini termasuk qol muqabilu syakhih. Di sikul awal niku wasyakeh sebutwa fil mamar ingkan alil mustari tarikun akhar. Berarti muqabil syakeh la yasbutu wa ingkan alil mustari tarikun akhar niku. Albi al-mu'abbal fi asri raddu aidan wa wajun bi anna bisubut dororon lil mustari. Ngeten wa wujjiha bi anna bisubut dororon lil mustari. Kenapa kok tidak diperbolehkan syuf'ah ketika mustari tidak punya akses karena merugikan kepada mustari. Wa syakeh yakulu yantafi bima surid. Apabila dalam penjualannya itu sudah ada syarat, maka tidak diperbolehkan, maka tetap diperbolehkan untuk syuf'ah, sebab kerugian itu akan hilang disebabkan sudah tahu ada syarat. Terus disyaratno ngono iku, terus kok gelem, berarti kerugian tanggung penumpang, kerugian tanggung kehilangan tanggung penumpang. Wa khaisu kila bisubut fayuk tabaru qaulul ma'mari qabilan lil qismah alal asaqi as-sabiq. Ketika menurut pendapat yang memperbolehkan untuk syuf'ah di dalam jalan tersebut, maka jalan yang disepakati syuf'ah itu harus bisa mampu untuk dibagi. Kalau jalannya itu tidak mampu dibagi, sebab kalau dibagi gak bisa diliwati, maka ya tidak boleh ada syuf'ah, sebab tidak mungkin akan dibagi, sehingga alasan syuf'ah untuk tafu dororil kismah ini tidak maujud, tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Sebab tidak mungkin akan dibagi. Pun amat darbu anafidu fa ghairu mamlukin fala syuf'ata fi mamarid dawar al-mabi'ah min qat'an. Ketika ada darbun itu jalan buntu. Nah, kok amat darbu anafidu kono darbu sing nafid. Itu berarti gak jalan buntu, berarti syarek niku jenenge. Darbun nafid ini tidak mamluk. Karena tidak mamluk, tidak akan syuf'ah, tidak ada syuf'ah di dalam mamarid dar, dalam tempat liwat yang dijual tadi syarakotan. Kenapa? Karena jalannya bukan jalan buntu,
Kalau bukan jalan buntu berarti tidak punya hak, tidak menjadi haknya orang daerah situ. Yodai hake wong akeh sak dunya. Sak dunya. Ngoten. Saged paham. Kayak dalan ngetan iki bukan hake wong Kasim. Bukan hake wong Baran, hake wong semua karena darbun nafid. Tembus. Nah, kalau buntu itu hake wong sing niku tok. Ngoten lho. Wa inna matas budu asufatu bima mulika bimu awadatin milkan nasiman mutaakhiran an milki syafi' akad subah